Halo Sobat Rally, kita bertemu kembali di podcast Rutin Rally. Kali ini kita bersama seorang dokter pemerhati autoimun, Dr. Andira Ginting, Magister Kedokteran, spesialisnya dalam konsultan reumatologi. Semoga benar ya dokter. Beliau adalah anggota IRA cabang Medan. Iya. Kali ini bersama juga dengan Ketua Relawan Lupus Indonesia, Kak Alfred. Karena bahasan kita kali ini agak-agak di luar nurul. Saya meminta bantuan beliaunya ini untuk membantu. Kali ini kita akan ngomong tentang biologic agent. Masih banyak hal yang masih, terutama awam ya dokter. Kalau yang medis sih, ya sudah tahu ya. Tapi kalau awam ini masih banyak hal-hal yang menjadi entah mitos, entah fakta. Nanti kita tanyakan ya ke beliau. Yang pertama, apa sih sebenarnya biologic agent itu dok? Oke, baiklah. Saya sapa dulu deh Sobat Ferry semua ya. Oke, terima kasih nih pertama-tama saya ucapkan kepada Ferry yang telah mengundang saya nih ya, bisa berhadapan langsung ini ya. Jadi memang kalau misalnya biologic agent apa sih itu? Nah, jadi biologic agent itu merupakan salah satu metode untuk pengobatan pada pasien dengan autoimun, di mana itu memang biologic agent itu adalah komponennya itu memang komponen biologis, istilahnya diambil dan dari bagian tubuh manusia gitu, dan untuk terapinya biasanya langsung target ke sitokin inflamasi yang menyebabkan peradangan tadi. Bisa dibilang biologic agent itu lebih terbarunya lagi lah untuk pengobatannya ya. Untungnya memang sekarang di Indonesia biologic agent itu udah tersedia gitu, jadi memang udah lebih bagus lah ya. Dan ini dijamin BPJS kan dok? Nah itu dia, memang alhamdulillah memang beberapa biologic agent itu udah masuk ke dalam Fornas gitu ya, seperti secukinumab dan etanercept. Gitu. Oke, apakah ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis reumatik autoimun? Nah itu dia pertanyaan yang bagus sekali, karena walaupun biologic agent sudah tersedia, tetapi memang belum semua penyakit autoimun juga bisa diobati dengan biologic agent ini ya. Yang pasti penyakit yang sudah bisa itu seperti rheumatoid arthritis. Jadi biologic agentnya itu ada seperti TNF alpha inhibitor sama interleukin 6. Nah, terus ada juga untuk penyakit spondyloarthritis ataupun ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis itu juga bisa ya. Untuk lupus sebenarnya seharusnya udah ada biologic agent yang bisa diberikan seperti belimumab, adalimumab, cuman belum tersedia di Indonesia. Satu sebenarnya mungkin pernah sering dengar nih rituximab. Nah sebenarnya rituximab itu masuk ke dalam kategori biologik juga gitu sih ya. Dokter, ini apakah ada kriteria khusus nih kalau misalnya mau diberikan pengobatan biologic agent? Karena kan selama ini yang mungkin kita kenal adalah pengobatan yang konvensional. Nah, kapan sih biologic agent ini akan digunakan? Nah, jadi memang karena sekarang ini memang biologic agent itu bukan obat lini pertama ya. Jadi beberapa untuk guideline penata laksanaan itu ya, panduan penata laksanaan itu memang masih dalam fase kedua ataupun ketiga nih ya stepnya. Yang pertama seperti yang Mbak Yuli bilang tadi, memang itu harus konvensional DMARD dulu nih ya. Jadi kita udah tahu lah konvensional DMARD, rituximab, methotrexate, terus habis itu pasalagin dan sebagainya. Nah, setelah memang pengobatan konvensional DMARD tadi tidak respon ya, ataupun memang penyakitnya itu progresivitasnya sangat berat, nah itu perlu dibutuhkan biologic agent tahap keduanya atau kita sebut dengan biologic DMARD gitu. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena di grup itu kadang-kadang gini dok, mereka tuh aku mau biologic agent aja loh, yang menentukan adalah dokter masing-masing ya dokter, dengan tadi kriteria tadi bahwa pengobatan konvensionalnya ya, mulai kan saya gregetnya konvensionalnya kurang begitu respon gitu ya dok. Nah, jadi gitu. Konvensional dulu coba baru biologi gitu. Nah itu ya teman-teman ya, jadi sudah jelas di sini ya, menjawab mungkin kebingungan teman-teman kenapa sih si A dapat konvensional DMARD, yang satunya dapat biologic agent. Ada pertimbangan khusus tentunya. Ini ada kontraindikasi nggak dok? Nah ini dia, sangat penting sekali memang untuk diperhatikan ya, karena biologic agent itu kan sifatnya akan menekan sistem imun tubuh kita nih ya, sama halnya dengan konvensional, tetapi ini mungkin bisa lebih menekan lagi nih beberapa sistem imunnya, karena dia langsung menekan misalnya TNF alpha-nya, terus interleukin 17-nya gitu.
Jadi memang kontraindikasi ada yang pertama infeksi tentunya ya. Jadi memang sebelum kita pun menggunakan biologic agent, kita perlu persiapan khusus dalam arti kita screening infeksinya. Baik itu hepatitis B, hepatitis C, HIV bila diperlukan, terus habis itu foto toraks, bahkan IGRA itu perlu diperiksakan. IGRA itu adalah untuk lihat TB laten, ada apa enggak gitu ya. Kalau misalnya memang ada misalnya TB IGRA-nya positif, TB laten itu malah kita harus treat dulu nih, ya kan, sebelum kita memberikan biologik tadi, supaya apa? Supaya nanti setelah pemberian tidak muncul infeksinya. Gitu. Nah, beberapa biologic agent juga itu kontraindikasi pada malignansi, keganasan. Misalnya ada, makanya kita harus screening dan juga kita harus tanya nih, ada keluarganya yang kena malignansi atau cancer dan sebagainya, ada potensi untuk ke arah sana nggak? Karena beberapa biologic agent bisa berhubungan dengan munculnya malignansi gitu. Makanya emang nggak bisa sembarangan, walaupun memang sepertinya bagus sekali, tetapi tetap ada yang menjadi pertimbangan terhadap pemberiannya. Iya, betul dokter. Nah, ini kan pertimbangannya sudah sangat matang nih dokter. Pertimbangan sudah sangat matang, mungkin dengan beberapa pertimbangan tadi tetap diberikan biologic agent. Tapi sebenarnya tetap ada efek samping nggak sih dok? Nah, yang namanya obat apapun itu pastilah ada efek samping ya. Cuman di iklan-iklan aja tuh yang bilang nggak ada efek samping, obat herbal lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau biologic agent ini tetap ada efek samping ataupun adverse event-nya yang kadang-kadang bisa diprediksi muncul atau enggak ya. Jadi memang yang paling sering sih karena kita persiapannya bagus, biasanya kan infeksi TB dan lain sebagainya itu jarang lah ya. Tapi kalau misalnya memang paling sering, memang efek sampingnya itu keseringan nasofaringitis seperti infeksi saluran pernafasan atas gitu. Terus beberapa biologik ada menyebabkan diare, munculnya ID dan lain sebagainya gitu, demam, dan itu aja sih memang. Kalau misalnya memang kita persiapannya bagus, screeningnya tepat, itu efek sampingnya bisa memang kita minimalkan, tapi tetap aja akan ada efek sampingnya gitu. Iya. Jadi inilah kalau pengobatan medis teman-teman, jadi transparan ya dok ya, bahwa ada penelitian tentang kontraindikasi, penelitian tentang efek samping, bukan yang pasti sembuh tanpa efek samping. Tanpa efek samping, tapi kita nggak tahu dalamnya apa gitu ya. Benar sekali. Alfred, ada pertanyaan nggak? Sudah habis nih. Mungkin melanjutkan yang tadi dok, apakah kalau misalnya kan kita ngomong target biologic aja kan targeted di March ya, ada yang targeted di March, ada yang biologic biologicnya aja. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, treat to target itu kayak gimana sih? Kan kita kenal kalau di simpo-simpo kan sering disebutkan juga treat to target itu kan kaitannya dengan di March ya, dengan biologic juga. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi kalau juga perlu tahu. Betul. Jadi kalau untuk pengobatan di bidang autoimun, termasuk bidang rheumatologi ini, rheumatic autoimun, tadi kan sudah disebut konvensional DMARD, terus biologic DMARD. Sebenarnya ada satu lagi, targeted synthetic DMARD tadi. Nah, targeted synthetic DMARD itu kayak JAK inhibitor. Nah, itu dia lebih memang ke bagian yang lebih sel kecilnya lagi ya. Tetapi itu kan jenis DMARD-nya. Nah, kalau misalnya kita mengobatin pasien, memang itu treat to target. Dalam arti setiap penyakit autoimun ada targetnya masing-masing. Misalnya rheumatoid arthritis, remisi dengan DAS 28-nya lah gitu. Terus misalnya ankylosing spondylitis juga remisi dengan ASDAS-nya, semua akan dinilai. Jadi kita ada target tertentu secara objektif untuk mengobatin pasien dari autoimun itu semua ya. Jadi kan kita personalkan per masing-masingan gitu ya. Apa yang obat yang mana yang bisa kita berikan untuk mencapai target kita. Memang target yang paling semua rata-rata itu adalah remisi. Itu yang kita inginkan sih ya. Jadi mungkin untuk teman-teman semoga jelas ya, ada target pengobatan tertentu, entah itu dari konvensional di Mars, entah biologic agent, entah targeted synthetic di Mars tadi. Itu. Ada lagi? Lanjutkan lagi ada. Sudah ketok. Silakan. Kehamilan dokter, apakah ini boleh? Nah, jadi memang semakin berkembang dan penelitian-penelitian itu udah berapa dilakukan. Ada memang beberapa biologic agent yang bisa diberikan pada kehamilan, tapi ada juga yang enggak. Itu nanti akan kita lihat satu persatu, case by case-nya lah apa yang bisa diberikan. Ya. Terus kemudian pemberian biologic agent itu biasanya sekali, 2 kali, atau berapa periode dok? Nah, ini dia. Biasanya menjadi kendala ini masalah pemberiannya berapa lama, harganya juga dengan harga biologik itu memang bisa diakui kalau misalnya umum itu kan lumayan mahal lah bisa kita bilang dibandingkan yang konvensional. Jadi kalau misalnya sesuai dengan teori dan guideline yang ada sih pemberiannya memang jangka panjang gitu, bisa bertahun-tahun, tapi kan kalau kita mikirkan tahun pasti pembiayaan juga sulit gitu.
memang bisa dibilang 1 tahun itu bagus sekali kalau memang bisa diberikan 52 minggu istilahnya ya. Karena pemberian untuk biologic agent ini berbeda-beda. Ada yang penyuntikannya per 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada per bulan, ada yang per 2 bulan gitu. Tergantung jenisnya yang mana biologic agent ya. Jadi memang beberapa penelitian menyatakan bahwasanya pemberian sampai 16 minggu, nah itu udah mendapatkan hasil yang baik. Sehingga pada pasien-pasien nih, kalau kita mencoba 16 minggu dulu nih, kita lihat responnya bagaimana. Kalau bagus bisa dilanjutkan sampai 24 minggu atau 52 minggu. Nah setelah itu baru kita akan lihat modifikasi, apakah kita teruskan dosis yang seperti itu, atau karena kendali biaya tadi kita agak jarangkan lagi dosisnya, atau jarangkan penggunaan suntikannya gitu sih. Sering nggak sih dok kalau mungkin teman-teman pasien di Medan misalnya kan ya banyak ya dokter juga banyak memakai biologic di Medan juga. Ada nggak sih yang misalnya pada periode tertentu berapa kali dia udah istilahnya mungkin nggak kuat nih dalam secara ekonomi, nggak kuat secara ekonomi ya, dalam tanda kutip mungkin ya kan ke kondisi keuangan setiap pasien juga berbeda-beda gitu kan. Lah kalau seperti itu lalu bagaimana? Apakah yang terjadi? Apakah ada kontraindikasi ataukah ada pilihan lain yang kembali ke konvensional di Mars lagi atau bagaimana dok? Memang kenyataannya sering seperti itu. Sering ya dok. Jadi kita memang menawarkan dengan kita edukasi mengenai pemberiannya dan sebagainya dengan harga mungkin oke lah menjadi pertimbangan. Betul. Biasanya memang 1, 2, 3 bulan masih bisa menyanggupin gitu. Nah, karena memang dalam 3 bulan ini kalau kita gunakan biologic agent memang sejujurnya itu efeknya bagus sekali kalau cocok pada pasien tersebut. Ibaratnya dalam 1-2 bulan itu hampir 1 bulan aja nih pemakaian rasanya udah kayak wah udah jauh berkurang nih ya keluhan dan sebagainya, tanda-penanda inflamasinya. Nah begitu mengingat masuk bulan kedua, bulan ketiga dengan biayanya cukup banyak, dengan keluhannya udah berkurang, nah itu menjadi pertimbangan. Dok bisa nggak coba mulai nawar-menawar. Iya nawar-menawar, cuman kita nggak boleh maksa kan daripada nanti tiba-tiba karena beli obat nggak sanggup lagi untuk kontrol dan yang lainnya. Ya udah, jadi kita berupaya untuk satu pilihannya itu dengan menjarangkannya tadi, atau memang ya udah kita mau nggak mau kita switch lagi nih ke konvensional 5 lagi. Setidaknya kita udah menekan sistem imunnya ataupun tanda inflamasinya itu udah cukup kuat, sehingga kita harapkan dengan konvensional 5 bisa menjaganya terus. Yang penting teman-teman ini jangan di stop mentang-mentang udah berhenti nggak ada masalah, nggak mau kontrol lagi, udah enakan karena biologik, tiba-tiba di stop gitu. Nanti datang lebih parah lagi gitu. Jadi konsultasi aja ya, kalau misalnya memang udah nggak sanggup lagi nih biayanya, kita coba switch ke konvensional lagi deh. Dicari solusinya sama-sama ya, iya, jangan diem-diem aja, ya kan? Ada lagi? Kok saya terus ya? Iya. Gantian lah. Sudah. Jangan bilang saya mentok lagi. Ada lagi? Ini yang mewawancarai 2 orang nih, yang diwawancarai 1 orang nih ya. Beda ini kali ini nih. Keroyokan. Ada lagi apa? Mungkin apa ya? Minimal usia? Minimal usia? Sebenarnya minimal usia sih nggak ada ya, karena memang biologi 5 juga pada pasien penyakit autoimun yang anak-anak ya, di bidang hematologi juga bisa digunakan kok ya, umur 4-6 tahun gitu, tapi menyesuaikan dosis sih tentunya ya. Kayaknya sudah lengkap. Ada nggak sih dok, kalau misalnya kembalikan mungkin ekspektasi ya, ke ekspektasi pasien. Kadang kan seringkali pasien kalau kita dengar di teman-teman itu banyak yang mendengar informasi tentang entah tentang biologik, entah tentang stem cell atau tentang pengobatan lainnya yang aduhai tadi, yang harganya aduhai tadi. Mereka comparing dengan harga dan menganggap bahwa mungkin makin mahalnya obat atau makin mahalnya farmakoterapi yang didapat itu akan lebih menjanjikan gitu dok. Mungkin seperti yang beberapa waktu lalu disampaikan Dr. Surya juga ya. Apakah ekspektasi mereka jadi saya akan cepat remisi dengan biologic misalnya, atau dengan stem cell, atau dengan pengobatan yang mahal-mahal tadi gitu kan, seperti itu. Gimana dok? Jadi memang saya bilang ya nggak menjamin juga gitu. Jadi pengobatan ini memang diupayakan semakin ke depan ini semakin personal gitu, personalize gitu. Bisa aja memang orang dengan hanya konvensional bisa respon. Jadi memang tapi kebanyakan tentu ekspektasinya, ibaratnya kita udah ngeluarin duit banyak-banyak, ya kita pengen sembuh lah gitu kan ya. Memang beberapa sih ya, kebanyakan dari biologic agent, dari harganya, dan kalau memang dia target terapinya itu maksudnya ke diagnosa yang tepat, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa gitu, dibandingkan yang
konvensional 5 tadi, tetapi itu ya tidak menjamin lah. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan bisa aja si biologik ini nggak bekerja pada orang tertentu. Responnya Tapi ya yang pasti kita jangan teriming-imingi dari hanya harganya aja nih. Apalagi kalau misalnya itu tidak ditawarkan oleh dokter yang merawatnya. Yang khawatir kan kita di lapangan nih, ada yang menawarkan katanya stem cell, tetapi nggak benar-benar stem cell. Bisa stem cell biasanya disuntik atau apa, ini stem cellnya minum. Itu dia. Padahal nggak ada itu. Apalagi yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, kalau stem cell itu kan dari sel hidup ya? Iya, jadi kalau misalnya stem cell itu biasanya pengobatan itu masih dalam arti penelitian nih, itu masih kontroversi nih ya, masih penelitian apakah bisa diberikan pada autoimun atau enggak. Memang udah banyak penelitiannya, tetapi bentuk stem cell itu kan hidup nih ya kan. Biasanya itu bentuknya suntikan dan itu gampang hancur kalau misalnya memang prosesnya nggak baik. Jadi kalau misalnya ada yang stem cell yang dari kapsul, stem cell, apalagi stem cell dari binatang nih, entah dari rusa, dari mana, kadang-kadang kan gitu nih ada ya kan ya. Nah itu yang mungkin harus diperhatikan, itu belum tentu benar suatu stem cell ya. Banyak nggak sih dok kalau tawaran-tawaran, mungkin cerita-cerita dari pasien dokter ya, mereka menjalani semacam pengobatan alternatif atau yang mungkin nyoba-nyoba stem cell tadi itu kan, atau herbal yang lain yang notabene mungkin tidak evidence based gitu ya. Nah iya banyak sih. Karena kan kita tahu bahwasanya penyakit autoimun katanya kan nggak bisa sembuhkan. Jadi setiap manusia pasti memang mencari sesuatu upaya pengobatan supaya sembuh tadi gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada testimoni dari temennya lah, keluarganya dan lain sebagainya, pasti mereka akan tertarik mencoba setidaknya ya. Tapi kalau misalnya mau mencoba pun bagusnya memang kita harus edukasi diri ya, dan juga teman-teman komunitas kan ada gitu, setidaknya mendengar testimoni yang benar lah ya. Jadi memang betul-betul harus kita cari setidaknya evidence base-nya supaya benar apakah obat itu bekerja atau enggak, karena banyak di lapangan memang banyak seperti itu. Dan biasanya mereka mencobanya diam-diam dokter. Nah itu dia. Mau konsultasi kan? Nah iya, kejadian pernah tuh nggak mau konsultasi, tiba-tiba kok datang dengan flare up ya. Udah flare up, padahal tiap bulan ngambil obat terus ini gitu kan. Dan tadi memang udah gawat, baru kita dengar dari keluarganya. Iya dok, kemarin ada yang menawarkan ini, jadi dia mencoba minum ini, dan parahnya nggak diminum pula obat utamanya, atau diminum juga, tetapi itu dia obat alternatif tadi kita nggak tahu interaksinya terhadap obat yang kita konsumsi. Jadi sehingga mungkin dia nggak ada bikin efek sembuh, tetapi dia membuat efek nggak bagus ke obat kita tadi, sehingga obatnya harusnya bekerja dengan baik nggak efektif gitu ya. Itu banyak sekali dok. Nah ini teman-teman semoga mendengarkan podcast kali ini dan bisa mengambil pelajaran ya, bahwa ini dari sisi seorang dokter yang menangani pasien dengan pengalaman banyak teman-teman yang mencoba hal-hal di luar apa yang diberikan dokter tanpa konsultasi. Jadi kita nggak tahu nih apakah yang kita konsumsi itu membantu pengobatan kita atau justru malah menambah buruk pengobatan. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu mau lebih bijaksana menyaring informasi, bisa konsultasi kok dengan dokter teman-teman sekalian, apakah ini benar-benar bisa membantu atau tidak. Itu akan lebih aman daripada mencoba dulu baru tepar kemudian. Baik, terima kasih sekali waktunya Dr. Andi Raga. Kesimpulannya apa? Simpulkan sendiri gitu. Kesimpulannya baru saja bahwa segala sesuatu itu perlu dikonsultasikan dengan dokter yang merawat supaya kita tidak salah jalan. Gitu. Aku mau open ini. Terima kasih sekali Dr. Andi atas informasinya untuk teman-teman, dan ini pastinya akan menjawab kebingungan teman-teman apa sih itu biologic agent, karena kan banyak informasi sana sini dan teman-teman mungkin sungkan untuk membahas dengan dokternya masing-masing. Ini semoga cukup jelas ya sore hari ini sudah dijelaskan dari A sampai Z. Terima kasih sekali Dr. Andi Raga, dan minta ini dokter selamat Hari Lupus untuk teman-teman. Silakan dokter. Tentunya karena ini masih dalam rangka bulan Mei ini ya, bulannya para Odapus ya. Saya mengucapkan selamat Hari Lupus sedunia ya. Tetap semangat ya untuk mencapai remisi. Kamu pasti bisa. Amin. Terima kasih sekali dokter. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.